Halo teman-teman, selamat datang kembali ya di channel aku Grand Monolog. Ya teman-teman, kabarnya gimana? Semoga selalu sehat, baik, lancar ya teman-teman ya. Jadi ini aku baru pulang kantor gitu ya, pulang kantor. Sebentar lagi aku mau mandi lah, makan juga gitu ya. Iya, jadinya seperti biasa aku bikin satu video monolog ya teman-teman ya. Iya, jadinya ini aku di kantor tinggal beberapa hari lagi nih teman-teman. Jadi habis itu aku udah gak kerja lagi ya, karena kan kena PHK ya teman-teman ya. Tapi aku udah ada rencana sih kayak mau usaha sendiri lah gitu teman-teman. Jadi nggak kerja sama orang lagi gitu. Aku pikir seperti itu gitu. Iya, jadi ini aku mau bikin satu konten gitu ya, tapi ringan aja ya teman-teman ya. Mungkin teman-teman pernah berpikir juga gitu ya, kalau tempat-tempat itu ya ada potensi atau banyak hantunya tuh di mana aja gitu. Nah, gini teman-teman. Jadi aku coba urutin ya teman-teman ya. Jadi ini ada 10 ya. Aku urutin 10 gitu ya teman-teman ya. 10 tempat yang berpotensi ada hantu atau bisa banyak hantunya gitu ya. Tapi aku urutkan dari 1 sampai 10 ya. Yang satu ini yang paling banyak ya. Turun ke bawah, semakin tinggi angkanya semakin sedikit gitu ya teman-teman ya. Nah, jadinya gini. Yang nomor 1 itu ya teman-teman ya, itu adalah di alam ya. Hutan, gunung, tebing, sungai. Nah, itu adalah yang paling banyak ya, yang berpotensi ada dan juga yang paling banyak penampakannya gitu di situ teman-teman ya. Mungkin aku nggak ceritain detailnya lagi lah teman-teman ya. Ntar kalau ada pertanyaan boleh mungkin boleh diinfokan gitu ya, biar aku bisa jelasin. Tapi kayaknya juga ada di video-video aku yang lain gitu teman-teman. Ya, jadi ini aku hanya kompilasiin aja gitu ya teman-teman ya. Iya, lalu yang nomor 2 itu, yang nomor 2 terbanyak itu adalah di rumah duka ya. Rumah duka itu banyak teman-teman ya. Nomor 3 itu adalah rumah sakit ya. Rumah sakit ini juga lumayan nih teman-teman ya. Rumah sakit lumayan ya teman-teman ya, lumayan banyak ya. Nomor 4 itu adalah tempat di mana pernah ada orang bunuh diri ya. Biasanya tempat itu angker ya. Jadi tempat di mana orang ada bunuh diri, biasanya tempat itu angker. Tapi angkernya ini belum tentu dia mengganggu manusia gitu ya teman-teman ya. Perlu diingat ya, hantu yang bisa mengganggu manusia itu banyak faktornya ya. Tergantung dari kondisi manusia, lingkungan juga hantunya. Jadi kemungkinannya kecil sekali ya bisa terjadi gangguan ya. Tapi aku pastikan sebagai seorang indigo, melalui penglihatan, pengalaman dan keyakinan aku itu jelas ya. Tempat orang bunuh diri itu cenderung angker ya. Jadi ada makhluk halusnya ya, atau penampakannya. Tapi bukan berarti orang yang bunuh diri itu ya. Orang yang bunuh diri itu dia menjadi arwah gentayangan itu udah pasti, dan dia akan mengulangi perbuatannya itu terus menerus gitu ya. Jadi dia bisa ada di situ, dia bisa ada di tempat lain, tapi yang pasti hantu lain gitu ya, atau penampakan atau jin atau segala macam itu cenderung menyukai tempat seperti itu, tempat yang ada orang bunuh diri gitu loh. Jadi udah pasti tempat itu angker gitu teman-teman ya. Itu nomor 4 ya. Jadi yang terbanyak nomor 5 ini adalah tempat yang jarang ada matahari ya teman-teman ya. Jadi yang kayak agak sumpek, yang jarang ada matahari ya, ini bisa jadi ya seperti basement ya. Kayak misalnya di parkiran mall kan ada basement tuh bawah ya, yang buat pakai mobil ada basement. Nah, di situ tuh lumayan ya teman-teman ya. Juga ada, mungkin aku belum pernah pergi, tapi aku yakin ini juga lumayan nih, penjara ya. Penjara aku yakin juga ada gitu ya. Juga kereta bawah tanah ya teman-teman ya. Jadi itu jelas ya, kereta bawah tanah. Jadi ada di negara tetangga kita gitu ya, yang udah modern, yang maju, yang dia udah ada sistem kereta bawah tanahnya yang udah bagus ya, yang teman-teman tahu lah, negaranya nggak begitu jauh dari kita. Maaf teman-temannya agak batuk ya. Jadi dia kayak ada line-nya itu ada yang warna merah, ungu, biru, hijau, teman-teman tahu lah ya, nggak jauh kok, orang kita suka kesana juga. Nah itu ada di bawahnya itu lumayan ya teman-teman ya. Ya khusus di bawahnya itu lumayan ada penampakan gitu. Nah itu yang nomor 5 ya. Nah yang nomor 6 ini adalah, yang terbanyak nomor 6 ini adalah gedung dengan yang maksudnya gedung yang banyak sekatnya gitu ya teman-teman ya. Jadi mungkin bisa seperti hotel, gedung perkantoran, sekolah gitu ya. Jadi yang banyak sekat ya, kayak banyak dia plong gitu loh. Jadi teman-teman perlu tahu ya, kayak di sebuah ruangan, di sebuah bangunan ya, dia semakin plong ya, semakin kayak gudang kan plong gitu ya, kayak terbuka semua gitu. Nah itu justru lebih sedikit penampakan atau ada potensi hantunya gitu, daripada tempat yang banyak sekatnya kayak kamar atau ada apa gitu yang belok-belok. Intinya tuh yang banyak sekat gitu loh. Jadi udah pasti kayak perkantoran, hotel ya seperti itulah, kurang lebih yang seperti itu cenderung ada ya, tapi ya juga nggak banyak, cuma ada gitu ya. Itu yang nomor berapa tadi ya teman-teman ya,
Ya nomor 6 ya berarti ya terbanyak ya. Nah ya nomor 7 terbanyak ini adalah tempat yang sudah lama ada ya. Jadi mungkin kayak museum atau tempat sakral begitu ya, atau tempat yang kayak bersejarah gitu ya, udah lama ya. Ya udah lama dan ada historinya gitu ya. Historinya itu bisa jadi mungkin pernah terjadi peperangan dulu, atau pernah terjadi pembunuhan massal, atau pernah apa gitu ya. Intinya ya seperti itu ya teman-teman, paham ya. Nah itu juga ada potensi ada ya. Ada penampakannya gitu teman-teman ya. Nah yang ke-8 itu adalah kuburan ya, kuburan dan tempat ibadah ya teman-teman ya. Nah ini juga ada tapi nggak banyak, jujur aja nggak banyak. Mungkin teman-teman berpikir kuburan banyak gitu ya, banyak makhluk halus atau apa, tapi nyatanya enggak ya teman-teman ya, enggak ya. Enggak, masih yang tadi aku sebut itu masih lebih banyak daripada di kuburan gitu ya. Jadi tempat ibadah juga ada teman-teman ya, tempat ibadah ya, tempat ibadah segala macam kepercayaan itu juga ada gitu ya. Nah aku juga nggak tahu kenapa tapi memang ada ya gitu ya teman-teman ya. Nah yang nomor 9 terbanyak itu adalah rumah kosong ya, jadi rumah yang nggak ditinggalin, yang udah lama nggak ditinggalin gitu ya. Nah itu ada potensi ya. Dan yang paling nomor 10 yang paling sedikit itu, yang paling kemungkinan agak kecil itu adalah di rumah tinggal kita gitu ya, di rumah tinggal kita gitu. Kita mesti bedain hantu dan penunggu ya. Kalau penunggu itu kemungkinan besar udah pasti ada gitu ya teman-teman. Jadi di setiap rumah kita itu pasti ada penunggu ya. Nah kalau hantu ini belum tentu ada gitu ya. Tapi bisa ada gitu. Tapi bisa dibilang bukan yang banyak lah, atau bukan yang gimana-gimana gitu teman-teman. Dan umumnya juga nggak mengganggu juga gitu. Ya jadi itu yang bisa aku urutin ya. Jadi dari 1 ke 10 berarti ya teman-teman ya. Jadi kalau diulang lagi itu berarti yang paling banyak itu adalah yang alam ya, yang hubungannya alam. 2 rumah duka ya, 3 rumah sakit, 4 tempat di mana ada orang bunuh diri gitu ya. Nah yang 5 itu adalah tempat yang jarang ada matahari ya, seperti basement ya, basement parkiran bawah mall gitu ya, penjara, kereta bawah tanah gitu ya. Nah yang nomor 6 itu adalah gedung yang banyak sekat ya, yang banyak ruang gitu ya. Nah itu bisa mungkin sekolah atau hotel atau rumah gedung perkantoran gitu ya. Nah yang nomor 7 itu adalah tempat yang sudah lama ada ya, jadi yang historikal ya, yang museum atau tempat sakral gitu ya. Nomor 8 itu adalah kuburan dan tempat ibadah ya. Nomor 9 itu rumah yang kosong, yang udah lama nggak ditinggalin ya. Nah nomor 10 itu adalah rumah tinggal ya, tempat tinggal gitu ya. Ya itulah 10 tempat dari yang paling banyak ke yang paling sedikit yang aku coba rangkum gitu ya teman-teman ya. Teman-teman kalau ada pertanyaan atau apa bisa DM aku gitu ya, atau mau komen juga boleh gitu ya teman-teman ya. Jadi ini semua berdasarkan pengalaman, keyakinan dan penglihatan aku sebagai seorang indigo ya. Tapi aku tetap disclaimer ya teman-teman ya. Tapi aku bersaksi yang aku sampaikan adalah sebuah kebenaran yang aku tahu gitu ya teman-teman ya. Ya paling seperti itu aja lah untuk video kali ini gitu teman-teman. Aku mau coba mandi, makan malam, istirahat juga lah ya. Besok mau kerja lagi, kerja belakangan agak sibuk karena kan udah mau nggak kerja lagi ya. Jadi mesti diberes-beresin semua gitu teman-teman. Iya, paling gitu aja lah teman-teman ya. Terima kasih loh teman-teman udah sempetin waktu sebentar untuk menonton video monolog ini. Kita sampai ketemu lagi di video aku yang lain ya teman-teman ya. Selalu semangat dan terima kasih udah support terus ya teman-teman ya. Sampai jumpa lagi ya. Terima kasih.